Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, semoga semua sehat, semua bahagia, bahagia bersama keluarga, dan hajat-hajat yang baik dikabulkan oleh Allah. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Birahmatika ya arhamar rahimin, bifadlika ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, semuanya itu milik Allah. Kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik, saya, dan semua orang, semua yang ada di langit dan ada di bumi, yang ada di antara langit dan bumi, semuanya milik Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kerajaan langit dan bumi milik Allah. Semuanya milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa ma bainahuma wa ma tahtas saro. Kepunyaan Allah, apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi, dan apa saja yang ada di dalam bumi, semuanya milik Allah. Kerajaan langit dan bumi milik Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Karena itu ya tentu saja terserah Allah. Karena kerajaannya milik Allah. Semuanya milik Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita hidup di dunia ini untuk juga salah satunya menyaksikan ciptaan Allah agar kita kagum, antara lain agar kita kagum dan agar kita mau dengan sepenuh hati menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan langit dan menciptakan jin dan manusia tiada lain hanya untuk menyembah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itu mari kita menempatkan diri kita ini ya, menyembah pada Allah, beribadah kepada Allah. Dimanapun berada, senantiasa kita ingat kita ini hamba Allah. Kita hanya beribadah, mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan juga dalam rangka tafakur, berpikir tentang ciptaan Allah itu
penciptaan langit bumi dan siang malam itu sebagai suatu ayat-ayat, sebagai suatu pertanda, sebagai suatu petunjuk bagi orang-orang yang berilmu lagi beriman, beriman lagi berilmu. Jadi beriman dan berilmu, berilmu dan beriman. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda, tanda-tanda dari kebesaran Allah itu bagi orang-orang yang berakal. Ulil albab diterjemahkan sebagai orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang beriman dan berilmu, berilmu dan beriman. Bagaimana ciri-cirinya dari orang-orang yang ulil albab ini? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu salah satu ciri, penciri, pendeteksi dari orang-orang yang ulil albab itu yang senantiasa mengingat Allah. Yadhkurunallah. Alladzina yadhkurunallah. Senantiasa, yaitu orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah sambil berdiri atau di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi ulil albab itu orang yang senantiasa ingat-ingat itu kan berzikir. Ya zakarun Allah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ya, zikir ini bermacam-macam. Ya, jadi ada yang dengan membaca-baca, dengan lisannya, dengan hatinya, ada yang dengan perbuatannya. Ya. Ketika hati, jiwa kita, pikiran kita berbuat karena Allah, ingat kepada Allah dalam rangka perbuatan itu, yaitu ya zikir. Salat ya juga zikir. Aqimus sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk zikir, untuk mengingat Allah. Baca Al-Quran ya zikir. Selawat ya zikir. Beristighfar ya zikir. Ya. Semuanya bisa menjadi sarana zikir ingat kepada Allah. Memandang wajah orang alim saja menjadi sesuatu zikir karena mengingat kepada Allah tentang kekuasaannya, kebesarannya, dan juga memandang langit, memandang bumi, memandang gunung, bintang-bintang, menjadikan kita ingat kepada Allah. Nah, karena itu ingat pada Allah ini terus-menerus, baik di waktu berdiri, kalau guru ya sedang mengajar, kalau sedang bekerja ya sedang bekerja,
Ketika duduk, jadi ketika santai atau dalam keadaan duduk, bahkan ketika berbaring, dalam keadaan berbaring, nantiasa ingat kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan tafakur, berpikir-pikir tentang penciptaan langit dan bumi ini. Begitu besar, bagaimana langit didirikan tanpa tiang. Khalaqas samawati bi ghairi amatin tarawnaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana engkau lihat. Dan juga menjadikan gunung-gunung sebagai pasak-pasak di bumi, supaya tidak oleng bumi dalam berputar. Dan juga berbagai hal dihiasi dengan bintang-bintang. Dan juga tanah-tanah yang tandus kena hujan, lalu tumbuh tanaman. Itu semua dapat menjadi sarana tafakur. Keindahan bunga-bunga, tanaman-tanaman, keajaiban-keajaiban yang di luar nalar kita, kita tidak bisa melakukannya. Semuanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah yang menciptakannya dan milik Allah semuanya. Kalau takjub, akhirnya takjub membaca Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhanku, tidaklah Engkau menciptakan ini semua sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau, jauhkan aku dari azab neraka. Jadi kalau takjub atau melihat sesuatu, takjub itu bisa keindahan, bisa juga berbagai hal. Tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Nah, begitu kita tafakur tentang alam semesta, tentang ciptaan Allah yang luar biasa. Kita lalu senantiasa mengaguminya. Dengan rasa kagum itu, kita semakin sadar untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kekhusyuan dalam ibadah kita, dan kesungguhan kita di dalam beribadah. Para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah, silakan untuk diperiksa, dicek pada para kiai, para ulama yang arif billah, yang banyak ilmunya, semoga memperoleh tambahan yang lebih, pemahaman yang lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau ada salah saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.